Podcast ini berisi materi dewasa yang diperuntukkan bagi kamu usia 18 tahun ke atas. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to FW Podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Overheard Podcast by Overheard the Friends with Benefits. And back again with your host, this is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Ngenus sekalian. Apa kabar semuanya? Gimana? I hope kalian baik-baik aja. Dan hari ini seperti request kebanyakan cewek-cewek di DM gue, ada yang minta, Min kapan cowok nih Min? Iya, dan hari ini gue sedang bersama seseorang yang terkenal di dunia berbasahan-basahan gitu lah. Ya, punya tagline Papa Betap, dan ini dia Alza Nazla. Halo. Buset. Rame ya. Ada $1.900.000 penonton ya. Yoi, say hi dulu dong bro. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat baik nih Mas. Langsung kayak jadi podcast Islami ya. Ya. Si pakai alhamdulillah tuh. Aduh. Jadi kesibukan gimana nih sekarang? Kesibukan ya gitu aja, ngonten. Ngewe. Iya, ngewe main Mobile Legends. Maksudnya main ML. Iya, main ML dong. Yoi dong. Dinganuin sama followers ya. Oh banyak? Banyak dong. Pengalaman kayaknya nih. Iya. Udah berapa banyak kira-kira? Kalau pub mah banyak ya. Papa apa lu nih? Papa Betap. Oh. Tapi gini deh, gue mau tahu dulu, kenapa sih Papa Betap dijulukin kayak gitu? Gimana ceritanya? Sebenarnya gara-gara gua waktu itu konten pertama mandi betap sama cewek. Udah mulai cewek kedua, cewek ketiga, cewek keempat. Okay. Akhirnya, wah ini gila nih Papa Betap Indonesia nih. Oh, jadi gitu. muncul tagline dari sana. Ya dari netizen lah. Oke. Netizen ngasihin gua tagline gitu. Nah, ketika lu bikin konten kayak gitu kan berarti ada selak beluk atau struggle lu ketika zaman dulunya kan. Lu mulai tahu YouTube itu dari tahun berapa emang? Dari 2010 sebenarnya. Anjir, 2010. lama banget cuy. Ya, gue masih SMP, baru lulus SD itu. Nah, pada saat itu apa yang lu lakukan? Gua melihat ini potensi banget nih ke depannya waktu itu. Oke, ini pada waktu SMP nih. Pada waktu SMP, gue juga gak ngerti anak SMP kok bisa berpikiran sampai sejauh itu. Konten apa yang lu nonton pada saat itu? PewDiePie. Gue masih inget banget tuh. Iya sih. Kontennya PewDiePie itu rame gila. Iya. Terus dari situ gimana? Di 2011 gue mulai nulis. Oh, saat jadi itu. lu awalnya dengan konten lu sekarang itu berawal dari nulis? Dari nulis. Karena Oke. di tahun itu menurut gue lagi rame banget ya. Rame banget film horor. Tapi isinya bukan horor, isinya bokep. Iya sih. Iya kan? Itu ngomong soal bokep ya? Dari sana lu belajar gitu? Iya. Oke. Terus? Gue melihat kenapa ya platform porno itu rame banget. Iya kan? Oke. Rame banget teman-teman gue di tahun itu ya, bela-belain ke warnet nyari yang sepi buat nonton bokep doang. Gitu Kan bisa di-download ya? Saat itu mungkin minim orang yang punya internet di rumah gak sih? Iya sih. Zaman-zaman 2010 tuh ya zaman-zamannya warnet sih. Warnet lagi Point gila. blank, main Iya. BB gitu. Nah biasanya ada paket malam tuh. Iya. Ya kan? Jadi jalurnya tuh mereka main game dulu, kalah, banting-banting keyboard, nonton bokep udah kelar, mereka nonton Paranormal Experience. Anjing. Habis coli ya kan? Itu Iya. ngelapnya kemana ya anjing? Iya banyak. Jadi yang ada labirin-labirinnya, mereka tuh teman-teman gue ya, itu bener-bener prepare banget. Mereka bawa minuman, extra jus susu gitu kan. Terus Iya. mereka beli tisu 3.000. Itu starter packnya mereka saat itu. Jadi gue tahu. Anjing, ini gak ada yang tahu nih ya. Iya, Mungkin starter sebenarnya mungkin orang tahu, cuman gak ada yang up ke Nggak ada yang permukaan up, gitu loh. betul. Anjing. Apa mereka gak takut gitu ya? Takut gimana? Iya, maksudnya kayak takut ketahuan lu nonton bokep lu. Udah tahu. Ya OP warnet aja nonton bokep kan. Iya sih. OP warnet gue dulu juga Nonton bokep kan. punya filenya anjing. Iya. Makanya Dia ya. mau ngapain? Ngeliatin billing lumba-lumba kan nggak mungkin. Enggak juga. Kan dia gabut kan pasti kan. Tapi bilik lumba-lumba itu gimana ya? Ikonik. Ikonik banget Ikonik, anjing. Ya, iya. kacau. Bang nambah lagi dong gitu. Iya. Aduh. Anjir, terus dari situ lu SMP ke warnet main nonton bokep. Ke warnet nonton bokep, main game, template pada Umumnya, umumnya, oke. gitu. Nah akhirnya di situ gue lihat kan, gue lihat kayak kenapa ini nggak disatukan menjadi sesuatu nih? Oke. Karena gue tahu, oh ternyata yang rame itu game. Anak SMP berpikiran pada umumnya, oh game rame, orang suka nonton film setan sama nonton bokep, gitu. Setan bokep. Iya, nah seiring berjalannya waktu gue nggak mungkin bikin film setan. Nggak mungkin. Nggak berani, gue takut pengecut gue.
Gue mendingan ngeliatin tete dah. Iya. 3 jam 4 jam daripada ngeliatin setan 3 jam 4 jam, Mbak. Nggak berair mata lu. Kebetulan becek dikit, Pak. Oh. Becek tipis aja. Kan kedip-kedip matanya. Betul. Biar. Iya. Nah dari situ SMP udah mulai nulis tuh berarti. Udah mulai nulis. Oke. Gue Terus mau tahu respon teman-teman gimana saat itu lu nulis apa? Cerita seks? nulisnya cerita seks dulu karena lagi rame juga tuh itu cerita seks awal-awal. Iya sih. Gue mengarang bebas seolah-olah Iya. itu gue dapat cerita dari orang gede siapa yang udah lulus SMA. Padahal mah dapat dari Facebook kan. Dari Facebook. Copy paste. Iya. Ini lucu juga cerita ya. Gue juga dulu zaman SMP tuh satu kelas itu bikin cerita seks juga anjing. Iya. Nggak tahu ya itu emang culture-nya kayak gitu. Apakah orang karena saking keponya? Tapi kalau gue pikir sekarang kayak ya itu perjalanan hidup aja gitu. Betul, Cuman kalau betul. ditanya ya ngapain sih bangsat gitu kan? Iya. Kayak, ngapain kan? Terus SMP lu bikin cerita. SMA lu ngapain? SMA itu gue udah mulai mateng tuh, udah mulai ngematengin itu semua. Oke. Jadi, Jadi berawal dari nulis. Yes. SMA matangin nih. Matengin karena kan kalau nulis itu kan basicnya lu lihat tulisan terusnya lu denger cerita orang gitu kan. Tetap nih nggak kena nih gue butuh visualnya. Baru mulai belajar bikin visualnya. Tapi nggak langsung cerita seks ya. Enggak. Gue ngeliat yang lagi rame aja kayak challenge lah, mukbang lah untuk di YouTube saat itu. Oke. Gitu. Berarti awal mula sebelum adanya Papa Betap lu bikin channel kayak mukbang gitu-gitu. Normal kayak konten normal pada orang umumnya aja. Tapi ada audiens yang nonton nggak? Ada saat itu. Oke. Gede banget. Waktu itu posisinya gue SMA itu yang nonton udah 500.000, 600.000. Menurutku tuh gede banget saat itu. Anjir, itu gede banget sih. Subscriber gue 120.000 something kalau nggak salah. Itu udah gede banget sih. Itu udah kaya lah ibarat kayak anak SMA. Iya. Tiba-tiba subscribe segitu ya kan, Betul. views sekian ya auto ya paling kaya dia. Iya. Untuk seumuran yang belum kerja let's say. Yes, betul. Terus pada akhirnya kenapa lu flip langsung ke Papa Betap cuy? Channel gue tutup karena gue nggak siap sama netizen nih. Lu Gitu. pernah punya insecurities tentang netizen atau gimana? Iya, karena posisinya gue belum mateng. Oke. Ya kan, secara pribadi belum matang. Iya. Lingkungan gak support, teman-teman gak support kayak apaan sih lu bikin video, lu mau jadi artis lu gitu. Itu bangsat sih. Itu budaya Indonesia yang goblok Itu, banget sebenarnya. betul. Orang tua apalagi. Oke. Ditambah kayak gitu. Kayak gue mikirnya kayak bangsat lah. Dan waktu itu juga gak ada duitnya di YouTube gue. Karena gue gak ngerti. Gak ngerti sama sekali. Gue bikin apa Bikin namanya? aja gitu. Bikin aja. Karena gue pengennya terkenal aja dulu. Yang penting banyak yang nonton gue senang, gue bisa pamerin ke teman-teman gue. Yang padahal sebenarnya ketika gue pamerin itu malah jadi bullying. Apaan sih lu? Biar ngapus sih lu begitu kan gitu ya. Anjing banget emang. Emang. Tapi ntar kalau sekarang juga dia pas udah tahu lo terkenal juga datang minjem duit. Iya, minjem duit sama minta kerjaan. Gue capek bro, gini-gini Iya. aja bro. Anjing. Kemarin dulu aja lu ngata-ngatain anjing. Iya. Emang kayak gitu. Terus udah Papa Betap nih. Mm-mm. Gimana caranya lu dengan tagline lu sekarang, dengan brandingan lu sekarang, dengan ya lu membentuk jati diri lu Iya. gimana untuk menerima itu gitu loh. Kalau membentuk jati diri menurut gue tidak melakukan itu ya. Oke. Karena bener-bener udah gue siapin dari pengalaman gue pas SMA gue tutup channel itu. Oke. Jadi ketika banyak yang nanya, Zal lu nyangka gak sih sekarang dikenal orang beberapa, lu punya platform, lu gede, lu lebih banyak dikenal sama orang, nyangka gak sih? Gue bilang nyangka karena ini memang gue bentuk. Gue udah tahu arahnya mau ke sini. Iya sih. Gitu. Emang berarti ada prosesnya sebenarnya. Ada prosesnya. Secara tidak langsung bukan yang tiba-tiba joget-joget tiba-tiba jadi fame. Betul. Ya. Kan banyak. Banyak. Yang itu lagu oplosan itu. Ya. Pargoy. Ya itu di tahun ya itu. Anjir. Jadi lu dari nulis, belajar Nulis. YouTube, ngedit segala macam sampai punya konten Papa Betap. Betul. Total udah berapa cewek yang mandi sama lu? Puluhan ya. Anjing. Banyak sih. Anjing. Banyak banget. Dari yang gua ngemis minta collab sama gue dong sampai mereka datang sendiri sekarang. Gitu. Ngajakin collab dan lain-lain. Cara lu nge-force orang untuk collab dan mandi bareng tuh gimana? Jadi gini sebenarnya. Dulu kan kayak misalkan Babi deh gua ajakin yuk mandi bareng. Babi ya? Iya, nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Nggak mungkin mau. Lu soka anjing, apalagi Iya. stranger. Akhirnya yang gue tarik itu teman-teman gua. Karena gue tuh basicnya main sama itu bro, main sama cewek-cewek dari zaman sekolah. Jadi gue lebih dekat sama cewek-cewek dibanding sama cowok. Gue lebih kemayu loh dulu. Makanya dikiranya belok. Padahal mah gue lempeng ngacangan juga bro. Iya sih. Gitu. Tapi karena gue main sama cewek, jadi akhirnya gue punya segi feminisme yang lebih tinggi dibanding cowok pada umumnya.
Oke. gitu. Nah terusnya karena gue banyak kenal sama mereka, mereka mulai grow dari SMA. Ada yang jadi ani-ani lah, ada yang Sekarang banyak kali. jadi ayam kampus apa segala macam. Teman-teman zaman dulu basicnya. Iya, Ada iya. yang ngelontel apa segala macam. Mereka lah yang gue mintain tolong. Tolong lu collab sama gue yuk, bikin konten apa, ngomongin ketika lu nonton bokep kayak atau apa segala macam. Sampai akhirnya tercetuslah konten mandi betap itu. Karena Temen-temen juga. pada saat itu juga dengan lo yang punya tagline sekarang, karena di Indonesia belum ada yang bikin kayak gitu. Belum ada. Nekat sih. Nekat. Akhirnya banyak yang ngikutin. Dulu kan diceng-cengin ya. Apain sih ini orang mandi, badannya kurui, hitam gitu kan, bulu ketek kemana-mana, kumisan, ya. Kepala gede, pinggang kecil. Sekarang banyak yang ngikutin. Iya sih. Nah terus kalau lagi wawancara ya, lo kan udah puluhan ngobrol nih sama Yes. cewek-cewek nih, pakai BH doang. Ah. Itu fully telanjang gak sih? Enggak. Oh enggak. Ada beberapa tapi yang udah mabok terusnya tiba-tiba buka ya gitu. Iya. Tapi nggak semuanya full. Pakai bikini paling. At least pakai underwear sama Itu pakai mabok-mabok gitu apa gimmick lo, atau emang dia minta mabok apa harus mabok? Lebih ke gue sama dia itu kan sama-sama orang yang tidak kenal pada dasarnya. Udah makin kesini nih. Oke. Gue cuma approach di media sosial dan lain-lain, atau kenalan temen gue gitu misalkan. Kita harus ada adegan romantis apa segala macem. Kaku men. Kalau nggak pakai alkohol nggak bisa cair. Akhirnya mau nggak mau pakai alkohol. Panasin dulu. Biar cair. Biar lu iya Kan? gitu. Terus dari situ biar luas biar luas. akhirnya minum bareng dan lain-lain. Kalau dibilang ngeri sebenarnya, karena kan gue cowok normal, bukan yang belok apa segala macam. Iya sih. Terus ngerinya gimana? Ngeri bablas awal-awal itu yang paling gue takutin. Tapi yang bablas gak? Akhirnya bablas. Akhirnya Berapa? gila, gue nahan berapa cewek ya? Nahan sampai belasan cewek saat itu. Nahan untuk jangan sampai bablas deh. Sampai akhirnya kebablasan. Ini atas unsur konsensual kan? Bukan yang lu maksa kan? Enggak. Malah gua yang dipaksa. Karena ada? gue dimabokin dulu. Kontakin dong. Wah. Pas kejadian Masuk terus gua anjing. di Bali tuh kejadian inget banget gua. Oh, lu syuting di Bali? Waktu itu gue pengen karena gue bikin Jakarta Love Story rame, gue bikin Bali Love Story saat itu. Jakarta Love Story itu apa tuh? Konten gue, Oh. konten original gue, judulnya Jakarta Love Story. Itu rame banget sampai jutaan views. Akhirnya gue bikin lah Bali Love Story. Gitu. Sukses? 8 juta views ya kalau nggak Anjir. salah. Gitu. Gokil sih. Itu saat itu kebablasan banget. Karena gue mikirnya kan saat itu gue ngejagain banget ya. Gue gak mau sampai bablas. Takutnya ya wanita kan bermulut dua, atas bawah, rame kemana-mana, karir gue kelar nih. Itu bahaya sih. Itu bahaya banget Apalagi kan. sekarang Indonesia juga yang budaya spill itu juga. Spill biar ngapa sih gitu. Iya, gitu maksud loh. gua kalau misalkan emang lu nggak bisa untuk ngomong baik-baik gitu loh. Sesuatu yang tidak berkenan di hatinya dia langsung dibilang toksik. Setelah dibilang toksik nggak bisa diomongin, langsung di-spill ke media sosial. Iya sih. Karena juga mereka juga paling victim juga kan. Iya. Ya makanya kadang kalau ada sesuatu hal yang lagi rame, jangan langsung menilai langsung, oh ini Betul. orang menghakimi ini. Ya. Lihat dulu konteksnya Betul. apa sih? Betul. Lihat kedua belah pihaknya apa sih? Jangan lu langsung main hakim aja. Sanksi sosial itu juga berat, Betul. Bos. Yes, benar. Ya kan? Mental. Parah. Ya mungkin nggak tahu ya. Gue lagi pembentukan mental mungkin. Ketika gue muncul nanti gue nggak tahu gimana ya kan. Karena gue masih mikirin di mana sanksi sosialnya juga besar banget di Indonesia. Budayanya seperti apa. Ya. Orang-orang terlalu memikirkan sesuatu yang sebenarnya bukan urusan lo gitu. Ya. Tapi lu gitu ngerti kan maksud gue? Betul. Oh. Dan menghakimi ngejudge-nya itu tinggi banget di sini. Lu pernah nggak pengalaman dijudge apa lu sama orang? Banyak banget. Itol gue habis nih. Gue minta tolong. Mas, itolnya habis sama penjaga tolnya kan. Bisa tolong saya bayar deh, lu tapin biar gue bisa keluar gitu. Wah, artis bokep doang gak punya itol. Anjing, gue bilang. Maksudnya gue ngomong baik-baik, gue bilang minta tolong mas, artis bokep doang gak punya itol. Bangsat gue bilang. Tapi patokan gue cuma 2 sih. Apa? Orang tua sama pasangan. Kalau dari ambience netizen gak mengganggu mereka, keluarga atau pasangan gue cuek aja. Karena kan yang ditakutin itu ketika netizen bilang apa-apa, orang tua terpengaruh akhirnya ngomong ke gua, atau pasangan jadi ngomong ke gua, jadi ada masalah lah di dalam itu. Kalau selama nggak ganggu mah gue cuek aja. Tapi kadang masalah tuh gimana ya? Kalau misalkan kayak misalkan lu perang nih ya, lu punya gimana ya? Sekumpulan lah. Let's say di dalamnya ada keluarga, pacar atau orang-orang terdekat gitu. Oke kan, aman. Terus di luar misalkan netizen anggaplah. Kadang yang paling bikin nyesek dan nusuk itu adalah ketika lu orang dalam tuh lu nggak ngedukung gitu loh. Iya betul. Nah gimana caranya lu meyakinkan orang dalam itu gitu loh. Let's say orang tua lu nih, Iya. orang tua lu gimana ketika lu tahu bikin konten Papa Betap ini gitu. Oke. Jadi sebenarnya gue nggak tahu proses mereka berdua
orang tua perempuan sama orang tua laki-laki nih, mami papi gua nggak tahu proses mereka berdiskusi ketika mengetahui anaknya jadi konten creator yang kayak begitu. Karena dari SMA gua udah mulai cabut-cabutan dari rumah, nggak tinggal bareng terus sama orang tua. Pas lulus SMA full gua nggak tinggal di rumah. Jadi gua nggak tahu nih mereka berpendapat apa, terusnya menilai gue sebagai apa. Tahu-taunya gua pulang ke rumah gua bawa duit. Gitu, ngerti gak? Duit berapa? Pada saat itu berapa duit yang lu bawa ke rumah? Iya cuma 15-20 juta lah kalau gak salah. 3 Oke. bulan 4 bulan gue kerja saat itu kan. Oke. Nah terusnya sampai pada akhirnya kepentok, bokap gue memutuskan untuk pensiun dini. Pendi. Ya kan, memutuskan untuk pendi itu dia Iya. tuh. Nah, terusnya gue dengan entengnya ngomong, ya udah lu nggak usah khawatir, lu mau kerja lagi syukur, nggak mau kerja ya udah, gue yang cover semuanya. Nah dari situ bokap gue mulai mempelajari anaknya sekarang ngapain sih. Itu. Nah, karena bokap gue tahu gue memang ngalai, pengennya dilihat sama orang, terusnya kontennya kayak begitu, bokap gue mikir kayak ini bagian proses lu aja deh. Ya udah nggak apa-apa. Gue tidak membenarkan proses lu ya, tapi ini adalah bagian dari proses lu. Proses itu bisa benar, bisa salah. Tapi lu jalanin aja dulu. Gitu loh. Nyokap pun sama. Akhirnya ngikut bokap lah. Oh ya udah. Yang penting lu masih dengan jalur lu. Gitu. Tapi berarti sekarang udah berdamai lah ya. Dari awal berdamai, nggak pernah ada clash tentang konten gue, nggak pernah ada obrolan gimana-gimana tentang konten gue. Semuanya lempeng-lempeng aja, cuman diarahin. Gitu, lu tuh laki-laki, apalagi bokap gue India kan, ngacengan bocahnya. Iya, bokap gue hampir kawin lagi soalnya kan, bocahnya ngacengan, jadi nurun takutnya. Gitu. Nah, tadi gue mau ngomong soal ngaceng ya. Gimana caranya lu nahan ngaceng sama narasumber? Nggak nahan ngaceng, pasti ngaceng coy. Pasti ngaceng lah, lu yang bener-bener aja. Pasti ngaceng. Pasti ngaceng. Terus narasumber lu gimana? Gini kan konten gue kan ngobrol dulu ya, masih Iya. pakai baju normal, bikinian dan lain-lain. Ngaceng-ngacengnya itu biasanya di bathtub. Udah pasti ngaceng karena ada sentuhan kan. Dia di depan gue di belakangnya ngerangkul gitu kan, meluk apa segala macam. Gue udah mention. Misalkan namanya siapa nih, Tiara gitu. Tiara sorry ya, gue cowok normal nih. Konten sama lu sentuh-sentuhan, kalau gue ngaceng ada yang jendol dikit sorry ya. Terus dia? Gue nggak ada maksud gitu. Ya udah kak, konten doang kan apa segala macam gitu. Oh aman berarti. Aman. Konsensual. Iya. Nggak bisa nahan ngaceng juga. Nggak mungkin, lu mau nahan gimana? Soalnya mau netizen gue juga banyak nanya, Min lu kalau bacain cerita orang ngaceng nggak? Kadang ngaceng, kadang enggak sih. Ya, tergantung. Ya, terus let's say ada orang, Min lu kalau misalkan podcast sama cewek, lu ngaceng nggak? Enggak juga. Itu pembawaan sebenarnya. Coba lo konten kayak gue. Pasti. Ngaceng lo, pasti lo, ya kan. Pasti nggak? Ya wajar lah, kan normal. Normal cuy. Makanya gue selalu ngasih kenalan si Stephanus Aurelius Graham Bell alias Embel itu ke Embel cewek. itu? Ini namanya. Nama si ini nih Stephanus Aurelius Graham Bell, dipanggilnya Embel. Iya. Bangsat. Kenalan. Jadi maksudnya biar nggak ngacengan gitu. Biar nurut. Biar nurut. Siap. Iya gitu. Nah tadi kan udah ngebahas tentang ngaceng, udah ngebahas tentang keluarga dan pandangan mereka. Nah Yes. sekarang dengan konten lu sekarang ya, gimana respon cewek lu tentang konten lu gitu? Lu kan sekarang punya pacar kan? Betul. How? Respon dari awal sih takut dia sama gue sebelum pacaran tuh ya. Malah dibilang amit gue sama nih orang gitu kan. Tapi sekarang emang senyum-senyum lagi kan? India tuh nyatek tau. Oh. Iya. Enak betul, darling, dadar guling gitu. Jadi dia awalnya takut, terus akhirnya gue kasih penjelasan bahwa ini konten bukan sekedar konten aja. Gue menghidupi banyak orang, karyawan-karyawan gue, bokap nyokap gue, elu termasuk sekarang. Ya kita arahnya udah bukan mau pacaran ngentot-ngentot terusnya living together yang gak jelas, habis itu toxic relationship bla 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 ke situ-situ. Abuse segala macam lah ya. Iya kan, banyak banget tuh. Ya karena emang sekarang harus realistis aja. Lu butuh duit, lu butuh makan, lu butuh ada penghidupan dan segala macam gitu. Ya kalau emang dari awal mata pencaharian gue dari sini ya, kalau lu mau bareng ayo, enggak ya udah. Tapi lu awal-awal pernah toxic gak sama cewek? Sebelum sampai sekarang? Pernah. Gue sering toxic dulu. Ini yang toxic lo tuh dia? Guanya. Kenapa? Apa ya, kayak overprotective. Waktu SMA nih gue ceritain ya, gue pernah itu sempet mau nyebar sex tape-nya gue sama cewek gue saat itu. Apa alasan lo kayak gitu? Apa ya, nggak tahu, aneh banget gue saat itu kayak pokoknya lu gimana caranya lu gak usah kemana-mana gitu, ngerti gak sih? Iya.
Dan sampai akhirnya belajar tentang pendewasaan ya, makin matang gitu. Kayak gue goblok banget lu ngapain ya gitu loh. Kalau tuh cewek iseng manjangin kan repot juga. Iya Masuknya sih. ke UITE gitu-gitu. Iya sih, maksud gua kalau ini juga ini buat pelajaran sobat nganu ya. Maksud Ya. gua ini ketika lu dikasih kepercayaan oleh seseorang, ketika lu dikasih kepercayaan, let's say kayak gitu, lu bisa punya sex tape-nya dia, atau lu ya dikasih papan gitu lah ya, Yes. yang berbau seksual dan konsensual ya. Kalau misalkan lu minta dikasih ya udah, kalau nggak dikasih ya jangan maksa bangsat. Iya. Tolong betul. dijaga gitu loh, bukan disebarluaskan atau untuk menjadi ancaman gitu. Ini nggak baik gitu loh. Bahan ancaman atau mata pencaharian kan dijual di Twitter ya. Au. Itu. Walalalala. Iya kan? Iya gitu. Kayak gitulah, lo harus belajar juga gitu loh. Nah, ngomong soal konten, tadi udah ngomong cewek lu, Yes. ya kan? Let's say lu kan sebagai papa betap. Nanti kalau ada cewek lu sekarang, Yes. misalkan bikin mami betap, gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, emang kenapa sih? Gue tahu arah bisnisnya soalnya. Lo nggak apa-apa dan nggak mempermasalahkan. Saat gini, Ini kenapa nih? dia bikin nih misalkan kan, gitu loh. Gue kan pionirnya. Oke. Selah-selah dari mulai bagus sampai bangsatnya gue tahu nggak? Hmm. Ya jadi nggak ada celah buat gimana-gimana. Dia mau aneh-aneh juga gue pasti tahu. Kan gitu. Iya sih. Gue duluan. Iya sih. Gitu. Ya, udah ngerasain duluan ya. Iya, Berarti jadi nggak apa-apa. Nggak apa-apa bikin aja. Bikin. Bikin aja. Anjing gue ya. Bintang tamunya langsung dia. Gue bintang tamu pertama gue request. Kurang ajar anjing. Oke, tadi udah kejawab ya. Ini ada pertanyaan titipan lagi nih. Iya boleh. If you were girl, lu mau nggak pacaran diri lu yang sekarang? Misalkan lu jadi cewek, terus cowok lu kayak lu mau nggak pacarin? Mau banget. Kenapa? Gila gue jadi ngerucut banget nih ya. Gue tuh bertanggung jawab banget. Asli. Gue tuh tipe cowok yang lu mau minta gunung, kalau bisa gue fasilitasin, gue fasilitasin. Lu boleh tanya sama mantan-mantan gue. Gitu. Lu nggak apa-apa, gue gembel. Lu bakalan gue jadiin ratu selama lu sama gue. Tenang aja. Asal lu jangan ganggu kehidupan gue untuk nyari nafkah buat lu, keluarga gue, dan karyawan-karyawan gue. Alasan. Gila. Ya terima kasih. Ya, terima kasih. Anjing. Ini bisa gitu ya? Ini konten sama Azan Papa Betap gak ngomongin bokep. Iya. Dikit-dikit doang. Ngomongnya normal ya. Iya, normal Tumben. aja. Keren nih, overheard. Keren. Tapi lu ya, lu dengan lu yang sekarang gitu kan, YouTube udah berapa tahun sih so far? YouTube. Kalau seriusnya berarti dari 2017 ya. Oh, oke. Berarti Nggak, udah- tapi kalau dari YouTube itu 2000 berapa sih? Fame di Indonesia 2010 ya? 9 kalau nggak salah dah. Oh anjing, udah lama 9, juga. 10, Udah iya. 10 tahun, 13 tahun. Apa yang gue pengen nanya sih dari diri lu yang sekarang. Apa yang lu lakuin ketika 10 tahun ke depan? 10 tahun ke depan Dari gua bakal diri yang ngapain? sekarang. Dari diri gue yang sekarang. 10 tahun ke depan itu gue nggak ngapa-ngapain. Gue nggak ngapa-ngapain. Sama sekali tidak ngapa-ngapain. Atau harapan lu Harapan diri gua, lu untuk 10 tahun ke depan? harapannya gue menjadi bapak dari 3 orang anak. Lu pengen punya 3? Iya. Nggak pengen 11? Enggak 3 aja. Kan AdSense jadi banyak anjing. Nanti gua siap. Enggak. Tidak, saya tidak mau kawin lagi tapi disembunyikan, tidak. Oh, ada. Ada. Siapa? Kan rame tuh Oh, tetangga iya. kamu. Oh bukan ya, itu bukan tetangga Bukan, kamu ya. bukan. Gitu. Iya itu pokoknya. Ya gue cuman mau jadi bapak. 10 tahun ke depan gue cuman mau jadi bapak dari 3 orang anak. Ya kan, rumah gue sederhana sama istri gue. Gitu kan. Dia sekolah normal, mau sekolah syukur, nggak mau sekolah ya udah. Gitu Kenapa kan. nggak udah? Ya udah, kenapa nggak lu memutuskan? Lah sekarang gini, sekolah itu kan hanya mengajarkan kedisiplinan. Oke. Ya kan? Masa gua sama istri gua nggak bisa sih ngajarin disiplin? Iya sih. Kedisiplinan doang kok. Masuk 6:30 pulang 6:30. Seragam diatur. Biar apa? Biar disiplin. Emang biar pinter? Gue tanya. Pinter nggak lo gara-gara sekolah? Enggak Cuman juga sih. hitung-hitungan doang apa segala macam. Internet nanti 10 tahun ke depan emang nggak berkembang. Lebih mudah mencari informasi kok. Pasti. Gitu loh. Buat apa sekolah menurut gua? Gue sekolah 12 tahun ya kan, nggak ada yang berguna menurut gue selain disiplin, kedisiplinan, cara menghargai teman, menghargai orang, menghargai yang lebih senior, itu doang paling. Masa sih gue sebagai orang tua nanti ke depannya nggak bisa ngajarin itu? Masa sih gue nggak punya waktu? Kan gitu. Iya sih. Mau sekolah ayo, nggak mau sekolah ya udah, lo lakukan aktivitas yang lo suka. Gitu, matengin. Berarti lu harus dukung anak-anak kelak nanti. Ya. Gila.
Alza Nazla. Itu sih. Gila. Papa Betap hari ini ngobrol serius banget. Serius ya? Gue nggak pengen tahu tuh cewek-cewek yang naik gara-gara konten dia jadi naik BO-nya jadi berapa juta ya. Waduh. Konten kemarin dong. Kan gue sempat nonton. Oke deh, Ya. bro, thank you banget udah mampir di Sama-sama. Over TVB Podcast. Yoi. I think ya semoga kita menjadi teman dan bisa kerja sama bareng mungkin di next project. Gue nggak tahu ya nggak sih. Itu dia Ya, tuh. jangan lupa untuk follow Instagram lu di mana, Za? Mungkin udah pada tahu ya. Iya. Ya udah nggak usah di-follow, udah banyak. Oke, Ya. banyak kan dia sebenarnya. Iya, Ya, iya. dan juga jangan lupa untuk follow Spotify FW Podcast. Ya, jangan lupa nyalakan lonceng ya. Apalagi ya? Ya udah nanti yang mau kirim cerita boleh ke @ofw Podcast, yang mau kirim conversation boleh ke @overtvb. Oke, I think it's enough untuk episode kali ini. Di sini gue Mimin dan Alza pamit dari dan undur suara and see you. Bye bye.